But through the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong that hand that holds us, beautiful, so beautiful. Where would I live but at this cross?
Shalom. Saya mencermati ya, saya memperhatikan ternyata tidak banyak orang terganggu dengan kepalsuan. Jadi ketika yang sejati itu seakan tidak bisa keluar dari hati dan tenggelam, saya lihat ternyata nggak banyak yang memperhatikan, yang worry atau enggak kalang kabut gitu, atau enggak pay attention lebih lagi gitu. Setuju atau kurang setuju? Soalnya banyak yang wajah-wajah yang aduh Tuhan Yesus tolong. Tolong saya sungguh. Man of God ini sudah beranak cucu. Wah, bangga sekali saya. Luar biasa. Akhirnya kita bisa mengejar penari ya. Setelah penari ratusan, kami cuma berenam. Wah, jagoan. Setelah penari ribuan, kami baru mulai bergetar. Akhirnya puluhan ya. Hari ini lumayan, mungkin 200 ada kali kalau dikumpul-kumpulin ya. Tapi yang mengerikan adalah ketika mereka berkumpul, tidak ada satu orang pun. Dulu Olvi datang ke saya gini, Ibu Ruth, Tuhan bilang sama saya, air matanya keluar. Ajari saya arti menyembah saja. Saya gak bisa nyanyi, tapi Tuhan bilang ibu yang akan mengajari aku arti menyembah. Itu pakai air mata. Ini kita kumpulin anak-anak cucu-cucu rohani kita yang sangat ingin menyembah Tuhan dan ada di mesbah itu. Dengan wajah kita jelaskan soal hati. Gak ada koneksi gelombang sama sekali. Dan they don't interest about hati. Ya, buat saya ini masalah. Mungkin buat orang market as long as penginjilan berjalan gak masalah. Tapi saya golongan orang hati. Jadi buat saya kalau hati itu gak berdenyut itu masalah di tengah penginjilan ya. Dan yang lebih masalah adalah ada orang yang hatinya gak berdenyut. Dia gak masalah, bahkan gak kenal. Denyut hati apa sih gitu. Ya, kita coba belajar pelan-pelan. Karena ketika ibu di dalam doa, di dalam sidang ilahi ada teriakan seperti ini. Penyembah, penyembah palsu. Artinya radiasi gelombang binatang yang ditulis di kitab Wahyu sudah menyatu dengan mesbah. Bahkan mereka tidak menyadari kehadiran makhluk ini. Makhluk ini membuat radiasi, memfermentasi seluruh umat manusia sampai kita bergantung sama dia. Bahkan hari-hari ini dia menggantikan pekerjaan Roh Kudus. Kalau dulu cari firman, kita butuh teriak dengan Roh Kudus bicara di hati, kita baru buka Alkitab, kita harus baca berfasal-fasal. Sekarang gak usah, 5 menit generasi muda bisa keluarkan khotbah yang bagus. Kenapa? Karena pertolongan dari AI. Ketik aja iman, ketik aja sebuah kata yang cukup dalam, kabot. Anak mungkin Sen suruh khotbah soal kabot, dia juga bisa tuh. Sen, besok kamu khotbah soal kabot. Itu adalah hal yang amazing. Dia akan bisa buat penjelasan tiruan tentang kabut. Dan buat saya ini gelombang sudah makin besar. Dan kita perlu pay attention untuk pekerjaan AI. Ya. Manifestasi dari radiasi dan gelombang binatang ini menciptakan sebuah generasi dari mulai tahun 2000 yang hidup dengan kepalsuan dan tidak terganggu dengan hal itu. Bahkan tidak bisa membedakan, tidak tertarik untuk membedakan antara yang palsu, imitasi, buatan, dan yang sejati. Dia ini hidup bersama kita. Dia ini menolong kita. Membuat kita, memudahkan kita mengerjakan banyak hal. Tapi sahabat kita hari-hari ini itu justru musuh kita juga hari-hari ini. Wahyu 17 ayat 12-14. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Perhatikan. Yang belum mulai memerintah. Ya. 10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja. Yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja
bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Dan ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka, yaitu kita yang bersama-sama dengan dia, juga akan menang. Tapi perhatikan, yang terpanggil, yang terpilih, yang setia. Kita gampang bersorak pada waktu yang bersama-sama mereka juga akan menang. Yang terpanggil, yang terpilih, yang setia. Jadi kita harus pay attention untuk urusan hati ya pagi hari ini. Target utama iblis hari-hari ini adalah to get our attention. Komoditi terbesar yang menyedot perhatian seluruh dunia 70-90% bahkan itu adalah bagaimana AI membuat segudang aplikasi atau bantuan dalam bentuk apapun di seluruh hidup ini untuk get our attention. Untuk golongan anak-anak dia kasih game, untuk kaum profesional dia kasih aplikasi akuntan dan sebagainya. Dia sangat menolong, dia seperti penolong, seperti Roh Kudus. Dan ujungnya setelah dia berikan semua bantuan yang dia berikan, kemanjaan, fasilitas oleh binatang ini yang bernama AI, dia akan control your entire life. Lihat ya bagaimana dua manusia saling menyintai tapi attention dia ada di tempat lain. Next. Ini sajian kepalsuan yang mengikat generasi muda. Percaya nggak dari mereka nggak ada yang saya pernah lihat mengeluarkan air mata dan berkata, tolong kami generasi yang hidup menyatu begitu rupa dengan kepalsuan. Kalau nanti sampai di hadapan Tuhan kekristenan kita ini adalah palsu atau artificial Christianity, itu nggak match, nggak cocok. Warna kekristenan adalah kesejatian, jelas. You can hide behind a screen. Ada platform yang disediakan oleh media yang membuat kita makin bisa bersembunyi. Bahkan untuk hal-hal yang rohani dan spiritual. Next. Nah, saya mau ceritakan benda ini ya. Jadi komputer dari tahun 1822, itu benda ini selama 100 tahun gak diapa-apain. Gak ada yang tertarik juga untuk mengembangkan. Benda ini tuh sebesar itu dan ceritanya waktu Perang Dunia Kedua dibutuhkan komputer untuk membaca kode-kode Nazi. Dan singkat cerita ada orang yang bernama Alan Turing. Dia itu berhasil membuat komputer ini membantu memecahkan kode setelah bertahun-tahun dia mengalami rejection. Dan bagaimana tepat benda ini 100 tahun tidak ada yang tertarik untuk ngulik-ngulik. Tapi tepat selesai Perang Dunia Kedua. Seluruh umat manusia baik di Asia, Jepang menarik pasukannya. Di Eropa, Jerman menarik pasukannya. Dan dunia mulai gembira dengan damai sejahtera. Tapi tiba-tiba pembinasa keji ini, antikris ini tidak ada yang sadar masuk ke sebuah benda yang bernama komputer. Kalau saudara pernah lihat film Lucy, saudara akan punya ilustrasinya ya. Dan tiba-tiba dalam 20 tahun benda ini berkembang dari benda mati sebesar itu. Berkembang sedemikian hebat. Menarik seluruh profesi ya. Orang-orang kaum profesi. Guru bertemu dengan ilmuwan, orang-orang kantor dan sebagainya. Punya kebutuhan untuk mengembangkan benda ini. Dan tibalah dalam 20 tahun dia tumbuh sangat kuat. Dan kemudian awalnya kehadiran benda ini berfungsi menolong manusia. Tetapi karena dia lebih cerdas dari manusia, tiba-tiba manusia membuat dia berfungsi memutuskan kendali-kendali apa yang akan dia putuskan. Dan kalau kita tahu kita punya Roh Kudus, kita pelajarin Wahyu, binatang ini berbicara.
Baiklah kita menghitung bilangan binatang ini karena bilangan binatang ini adalah bilangan seorang manusia. Jadi benda binatang ini adalah bilangan, angka. Binatang ini adalah angka. Nah saya lihat kita mungkin gini ya, ini kan temen banget buat kita handphone dan sebagainya ya. Apapun yang kita lakukan lewat dia. Tapi kita sadar gak bahwa dia ini mengeluarkan radiasi yang pelan-pelan merobotkan kita. Dan denyut hati kita itu makin hari makin gak ada. Karena semua yang buatan, bahkan penginjilan yang buatan itu bekerja dan dipuji. Dan diterima. Dan Paulus sudah bicara seperti ini ya. Di Filipi 1, 15, 16, 18 dibilang gini. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi tidak mengapalah. Kristus diberitakan baik dengan jujur maupun dengan palsu. Aku tetap bersuka cita. Tetapi ada satu statement dari Tuhan Yesus yang kita juga harus pay attention. Kenapa di tengah dia berjalan tiba-tiba dia menemukan seseorang yang bernama Nathanael dan itu get his attention dan dia bilang gini. Yesus melihat Nathanael dan berkata, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita mau get his attention atau kita mau get the crowd attention. Bahkan the leader attention itu pun nanti one day akan dimurnikan menurut saya. Menurut saya ya. Dan dibilang dalam bahasa terjemahan lain, honest man, pria yang jujur, no hidden motive. Saya nggak lihat cerita Nathanael yang gimana jago gitu ya. Dia lakukan seperti Petrus dan sebagainya. Bahkan nggak ada story. Saya nggak tahu apakah kesejatian dia membuat dia tidak bisa lemes dan tidak ada story. Saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, Yesus pernah memuji dia. Dan langsung di-compare dengan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Boleh arti kepalsuan itu no hidden agenda, no hidden motive, dan masih banyak lagi ya. Tuhan bilang gini, kerajaan surga seumpama seorang perempuan dan memberikan ragi ke adonan tepungnya. Dan kemudian khamirlah seluruhnya dan mengembanglah roti itu. Kita orang-orang yang mengejar kabot. Kita orang-orang yang diedukasi secara spiritual di tempat ini untuk mengejar kabot. Arti kabot adalah the weight. Artinya adalah bobot. Bobot apa? Bobot seberapa firman bisa nyatu dengan manusia batinia kita atau sampai ke pusat hati ini. Karena ada banyak penjegalan dari jiwa kita sendiri. Yang mencegah firman itu menyatu dengan kita. Bahkan Alkitab berkata dengan jelas, kamu menyelidiki kitab suci untuk memperoleh hidup kekal. Yes, absolutely we do. Tapi kamu tidak pernah datang kepadaku. Saudara bisa bayangkan? Menyelidiki kitab suci. Tapi kamu tidak pernah datang kepadaku. Dan waktu Yesus berkata kerajaan surga seumpama ragi yang ditaruh di roti. Dan kemudian dia mengembang menjadi besar. Paulus memperingatkan di Korintus. Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan dengan ragi keburukan kejahatan, tapi dengan roti tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam bahasa Inggris dibilang, marilah kita bersuka cita dan menikmati pelayanan ini. Karena bukan seberapa banyak follower, bukan murid. Kita jangan terlalu gembira dengan semua follower.
Tapi biarlah our conscience is clean and our motive unmixed. Dan anugerah Tuhan yang sama yang membawa kita masuk ke dalam pelayanan. Anugerah yang sama yang juga akan mengerjakan pemurnian di hati kita. Tapi kita perlu minta sama Tuhan. Perlu pengen, perlu mau. Mahanaim, modal kita mau aja. Teriak dikit aja. Kita ini kesayangannya. Dikit aja dia udah kembali menoleh ke tempat ini. Tuhan ampuni penyembah-penyembah palsu. Artinya penyembah dari situ. Kalau penyembahan palsu itu artinya yang kita berikan palsu. Tapi kalau penyembah palsu artinya orang-orangnya palsu. Kenapa imitasi pujian penyembahan, tiruan, semua bisa nyanyi. Bahkan Olvi bisa 1000 kali ngulangi lagu Yesua. Dengan lagu andalan Erik membuat nada galaksinya ya. Tapi Tuhan cari yang sejati all the time. Saya aja suka gitu kayak melemeskan diri saya sendiri gitu. Oh Tuhan. Satu hal kenapa kita teriak mercy and grace, hadirat Tuhan gak bisa seperti dulu. Lihat jiwa kita yang suka menipu. Saya minta di halaman terakhir. God's mercy should not be mistaken for God's approval. Saudara tahu kita minta maaf 10 kali kita lakukan di belakang layar sebuah dosa. Kesenangan. Dan tidak ada yang menegur kita. 10 kali kita datang ke Tuhan minta ampun, Tuhan mengampuni. Tapi tiba-tiba jiwa kita bisa mensabotase roh kita dan berkata, jangan-jangan kita berkata di alam bawah sadar, God's mercy itu sama dengan God's approval for your sin, for your iniquity. Itu di jiwa di alam bawah sadar itu bekerja. Makanya saya konseling satu anak, dia bilang sama saya begini, Ibu Ruth, ajari saya merasa bersalah kalau saya habis berzina. Wow, Miel mencuri 2 keping kerupuk. Ketika mamanya datang, dia kalang kabut menyembunyikan kerupuk ini kemana. Kenapa? Artinya consciousnya tahu bahwa dia berbuat dosa, melanggar perintah mamanya. Tapi kalau udah berzina, tanya dan berkata, tolong saya supaya saya merasa bersalah. Saya gak bisa tolong karena penginsafan pekerjaan Roh Kudus. Mungkin AI bisa menolong kita seperti Roh Kudus. Tapi dia tidak bisa lakukan penginsafan ke batin manusia. Dan kita perlu kehadiran Roh Kudus. Karena yang namanya bobot, yang namanya kabot, tetap sesuatu yang menurut saya ditimbang kadar kemurniannya. Itu yang akan menentukan value kita di hadapan Tuhan. Semakin murni emas mulia, semakin mahal. Kadar kemurnian cinta kita. Kita makin jago membuat tiruan. Kenapa? Hati ini males. 7.500 orang tidak terlalu tertarik bicara hati. Bahkan anak yang saya muridkan akan memberikan pelayanan yang excellent, pendampingan luar biasa, jadwal apapun. Tapi kalau saya mulai bicara hati, dia akan mulai lari menghindar. Saya ingat ya waktu hari-hari saya bersama Bu Iin, awal-awal itu hari kami membahas hati terus. Makanya saya sampai hari ini selalu cek hati. Saya puji Tuhan banget. Selalu yang dibahas hati. Di tengah pelayanan yang gemilang atau sudah berhasil melakukan sesuatu, pasti Bu In akan cek hati. Dan saya bersyukur sekali. Dulu saya pikir kenapa sih korek-korek hati terus.
tapi hari ini saya tahu beliau kasih saya makanan luxury. Karena itu kita juga perlu lihat dari hidupnya Saul. Pagi-pagi di tengah Saul agak galau, Daud main kecapi. Maka hingga roh jahat yang daripada Tuhan. Dan dia mau menombak Daud. Dan kemudian abis itu dia pergi mengejar Daud. Dan waktu dia mengejar Daud, roh Tuhan yang sedang hinggap ke murid-muridnya Samuel yang lagi pemuritan pelajaran kelas nabi, tiba-tiba roh itu hinggap ke dia juga. Jadi pagi dihinggapi roh jahat, malam dihinggapi roh Tuhan, tapi beginilah kelakuannya. Ia sampai di Nayot dekat Rama, ia pun menanggalkan pakaiannya, ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Tapi ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-hari dan semalam-malaman. Dan orang-orang jadi bertanya, apakah itu termasuk golongan nabi? Enggak tahu. Yang saya mau bahas adalah gini. Kita ini kan gerak cepat sekali. Ya, pertumbuhan juga cepat sekali. Tapi jangan sampai kita miss yang namanya ngecek bobot hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita nyanyi kabot, benar-benar kabot, bukan bikin abot di ruangan ini. Saya serius, saya lagi korek hati saya. Saya lagi teriak karena seumur hidup saya never feel as flat, as cool as now. Di tengah nggak tahu berapa puluh jadwal khotbah. Saya ingin menemukan Tuhan lagi, itu aja sebenarnya. Dan saya percaya love will find a way. Ujungnya kita akan menyatu dengan Tuhan. Tapi kita nggak bisa pungkiri kekeringan, kepalsuan sedang melanda hati kita hari-hari ini. Ya, dan biarlah ini menjadi pay attention dari kita untuk kita make it up. 1 Tawari 28 ayat 9. Pesan Daud kepada Salomo. Daud sih nggak pesan jangan kawin banyak-banyak gitu. Pesan Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Artinya gini, di tengah kemegahanmu belum tentu kamu punya pengenalan. Seperti perjalananku dengan dia. Yang membuatku bahkan tidak mau kasih kamu nama Yedija. Tapi dia udah tua, udah gak bisa seminar hati. Dia cuma pesan satu kalimat. Kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela. Karena kita bisa ibadah dengan ketidakrelaan. Sebab Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dalam bahasa Inggris dia bilang dia Allah yang melihat every motive in human heart. Dan dia Allah yang terus akan menyelidiki hal itu di orang-orang yang dia cintai. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Saudara bayangin ya, bagaimana seorang manusia bisa sangat sakti melunakkan hati Tuhan. Artinya ketika sebuah keadaan harus diperbaiki, Tuhan sangat ingin memusnahkan, bukan cuma bencana yang ingin memusnahkan bangsa Israel, dari hati Tuhan sendiri. Atau kemarahan Tuhan membuat bumi gejolak, air mulai naik, dan bencana akan datang seperti hari-hari ini. Ada seorang Musa yang mencoba melunakkan hati Tuhan. Saya percaya Mahanaim, lambang kita hati. Kita dipanggil untuk jadi orang-orang yang bisa punya akses melunakkan hati Tuhan. Tapi tanpa kesejatian, tanpa pengenalan,
tidak mungkin kita mendekati Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini menjelang akhir tahun ini kita cek kadar kemurnian hati kita. Kita cek apakah kita ini termasuk orang yang ngikut dan tiba-tiba kita terlihat besar. Atau kita memang punya bobot atau kabot. Dan yang saya sebut bobot dan kabot adalah pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, saya akan membahas dari masih yang sama tapi dari cara yang berbeda. Dari sudut yang berbeda. Dan saya berharap saudara, kita benar-benar bisa kembali. Dan kita benar-benar bisa bertobat. Kita benar-benar bisa hidup. Saudara, karena saya tahu kita bisa pelayanan dan pelayanan. Tapi hati ini tidak hidup. Kita bisa kerjakan apa saja. Tapi bahkan saudara tidak kenal. Saudara tidak ada kontak dengan Tuhan, dengan pemimpin, dengan anak. Karena hati ini flat. Sangat flat. Saudara, kita kembali dalam berkat Mahanaim. Saya sudah bilang kita akan mulai dari situ. Karena ini sebenarnya yang Tuhan katakan pada waktu itu. Terlalu banyak firman, terlalu banyak acara. Jadi saya tidak bisa lebih dalam. Kita akan baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 14 dan 14. Ya, kita baca sama-sama ya dengan suara keras. 3, 2, 1. Iman dan keberanian dalam panggilannya memampukan Mahanaim mengatasi bahkan menguasai setiap rintangan. Tidak akan ada kesalahan dan rasa malu. Mahanaim dikaruniai intimate revelation tentang dirinya. Dan kuasanya menjamin dan merekayasa semua yang telah dipercayakan kepada Mahanaim. Sampai pada glorious finish dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, di satu sisi ada iman dan keberanian dalam panggilannya. Sehingga kita itu dimampukan menguasai semua rintangan. Tapi saudara, itu memang peralatan. Itu karunia. Saudara, itu seperti kalau kita saudara masuk tentara dapat pistol. Saudara ya, saudara itu otomatis. Tapi ada satu sisi yang lain yang dikatakan. Mahanaim dikaruniai intimate revelation. Dan seberapa dari kita yang merindukan ini. Ini beda sama tadi pistol dan masuk satu daerah buat KKN. Tapi ada satu pintu kecil. Saudara, di taman pribadinya. Dan pintu itu namanya intimate revelation. Saudara, dan pintu kecil itu harus didatangi. Pada waktu kita lepas semua jubah. Kita lepas semua tugas. Kita lepas bahkan semua make up. Kita lepas semua senjata. Tidak ada glamor di situ. Tidak ada tepuk tangan. Bahkan kalau saudara mau masuk ke situ dan pikiranmu masih saudara ya, tugas saya, maunya saya, ego saya, itu pintu kelihatannya aja tidak. Tapi kalau saudara bisa berkata, Tuhan, ini Iin yang benar-benar butuh Engkau. Ini Ibu Puji yang gak perkasa sama sekali. Tapi capek, letih, dan butuh Engkau. Ini saya yang benar-benar pezina, gagal. Bolehkah aku ketemu? Ketok. Dan saudara akan masuk pintu itu. Yang namanya intimate revelation. Tiba-tiba ada pewahyuan baru, pengenalan baru.
tentang Tuhan, tentang hatinya, tentang zaman, tapi juga tentang kita. Tiba-tiba saudara akan bisa lihat munafiknya kita, jijiknya, malesnya, bekunya. Dan tiba-tiba kita akan bisa ngomong dengan sejati, God please, Tuhan, yang ku ingini cuma mencium kakimu, kembali menatap matamu, kembali menyatu iman dan hati kita. Tapi berapa banyak dari kita mengejar intimate revelation daripada kemenangan, daripada wow, karena kita ditekan waktu, tugas, prestasi, lapor. Sedangkan intimate revelation adalah taman tersembunyi. Bahkan saya pernah lihat saudara secara rohnya ya. Saudara itu pakai baju aja gak bisa masuk saudara. Jadi kalau saudara mau masuk pintu intimate revelation, saudara kita itu pakai baju ini gak bisa masuk. Kita bawa apapun yang dari dunia gak bisa masuk. Jadi kalau saudara berkata terus apa? Kita seperti telanjang tapi ditutupi dengan sebuah sinar yang berbeda. Tapi beranikah kita benar-benar telanjang, saudara? Saudara dan kita ini udah mau masuk ya. Tiba-tiba saudara mikir gini, gue belum selesai masak. Itu gak bisa. Itu seperti bak nutup lagi. Saudara-saudara mau masuk dan bawa prestasi. Saudara Pak Agung pernah ketemu dengan cara yang berbeda dari yang saya lihat. Saudara dia ngomong sama Tuhan, Tuhan lihat 3.000 jemaat ini. Tuhan melengos. Saudara bahkan bawa prestasi aja. Itu pintu nutup saudara. Dan hari ini saudara kadang-kadang kita bawa alasan. Saudara kita bilang gini, Tuhan aku udah kerjakan. Tuhan pemimpinku yang salah. Aku begini kan karena ya bagaimana. Itu aja nutup. Sekali lagi ini gak gampang. Tapi saya mau berkata saudara, kalau engkau bisa temukan dan masuk dan ini disediakan berkat dari Tuhan buat Mahanaim, saudara akan selalu fresh, baru. Dan one day tidak akan terjadi yang di Matius. Ketika engkau berkata, aku menyembuhkan, aku melakukan ini. Tuhan bilang, hanya dari hadapanku, aku tidak kenal engkau. Karena pengenalan, revelation, pewahyuan harus terjadi dalam kesejatian. Harus terjadi dalam kesejatian. Saudara saya ini pernah punya banyak teman konglomerat lah. Saudara cuma maaf ya saudara. Setiap kali saya berteman dengan konglomerat, saya ini harus ngomong dengan sangat sopan, baik, memuji-muji saudara. Saudara dan seringkali saudara itu menyenangkanlah mereka. Dan begitu menyenangkan mereka, mereka akan memberkati saya cukup banyak. Saudara saya itu terus terang ya. Kalau ketemu mereka, saya nakal, saya taruh target buat diri saya sendiri. Itu udah kayak main lobbying saudara. Saya gini, saya harus baik, menyampaikan firman Tuhan dengan manis, semuanya
Aduh, saya butuh 1 M soalnya buat Mahanaim. Saya suka begitu. Dan saudara, tapi saya mau ngomong ya, kalau saya masuk ke dalam, itu tiba-tiba apa yang saya buat itu bukan lobbying. Tiba-tiba saya akan nangis dan bilang, Tuhan, ini pelacurmu. Saya akan lihat betapa menjijikannya sebuah adegan lobbying dengan manis dan menyampaikan nubuatan dan pesan Tuhan. Tujuan di sini untuk dapat 1M 2M. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan ke saudara. Tapi setiap kali saudara bilang, Bu, bukankah itu ibu nggak ambil? Seringkali saya nggak ambil 1 sen pun. Seringkali saya kasih semua buat Mahanaim. Tapi kalau saudara mau jujur, begitu saudara memasuki ini, yang namanya saudara diteru kesejatian, saudara akan melihat itu sebagai sesuatu yang sangat menjijikan. Saya seringkali gemetar dan berkata, Tuhan, bajingan ini, pelacur ini mendekat, butuh mercy, anugerah. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh masuk ke situ ya, makin lama hati ini ya, makin kotor. Dan akan memperdagangkan apapun saudara. Walaupun kelihatannya untuk lawatan atau untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara bisa mengerti. Tapi saya harap saudara tidak menyia-nyiakan sebuah pintu yang disediakan buat Mahanaim. Intimate revelation. Saudara, dan dikatakan kita itu akan sampai glorious finish. Bukan karena duit. Bukan karena mampu. Bukan karena koneksi. Tapi karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, dan kita tidak bisa saudara jalan dengan Roh Kudus. Terbang. Saudara bahkan melihat yang glorious. Melihat yang spektakuler bersama Roh Kudus ya. Kalau kaki kita separuh di sini. Makin hari saya makin berkata, Roh Kudus, kami ini sudah profesional. Melayani itu profesional. Mahanaim itu khotbah profesional. Ya, dulu saudara kalau Ibu Ruth khotbah, dia perlu semedi 2 minggu saudara. Dan dia akan gemetar. Dia kalau sama saya nih saudara ya, saya suruh kesaksian atau khotbah, saya perlu sedia 3 botol air di mobil. Saudara, dan 3 botol air yang gede itu habis. Hanya apa? Untuk menenangkan ketakutannya. Dan hari itu saudara, setiap kali dia khotbah bahasanya mungkin kasar banget. Mungkin jelek banget. Tapi saya lihat yang namanya saudara, kemurnian, ketajaman, fresh dari Roh Kudus. Hari ini dia bisa khotbah seminggu 8-10 kali. Gak butuh air minum. Gak butuh bergumul 2 minggu. Saudara sudah sangat profesional. Tapi kalau saudara mau jujur, prosentasinya. Dulu mungkin kemanusiaannya 20%.
80% Roh Kudus. Hari ini 60% manusia, 40% Roh Kudus. Dan saudara, kita enggak akan bisa mencapai yang ilahi kalau prosentasi kita semakin besar iinnya, semakin besar skill saya, semakin besar kekuatan, bahkan jiwa saya mempengaruhi, membaca dan menyajikan yang orang butuh. Kenapa saya hari ini putuskan khotbah? Saya bilang, Tuhan, ada begitu banyak yang profesional dan saya tidak akan mau ke sana. Mahanaim tidak dipanggil untuk ke sana seberapapun itu mudah dan memukau. Seberapapun itu menghasilkan uang dan menghasilkan kehormatan. Tapi Mahanaim dipanggil yang ilahi. Dan buat yang keilahi, kita harus semakin kecil. Saya pernah nanya sama Tuhan dan Tuhan bilang, sampai nak, kamu cuma 1%. Dan Roh Kudus 99%. Maka itulah yang ilahi akan terjadi. Sekali lagi, maukah kita berkata, God, Tuhan, Roh Kudus, ambil semua jiwaku, kedaginganku, dan take over, possess. Supaya kami bisa masuk yang ilahi. Dan bukan jadi profesional. Kita lihat berkat yang selanjutnya. Yoel 2 ayat 2 dan 3. Mahanaim hidup seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Mahanaim hidup seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa, pasukan terdahsyat yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak dahulu. Di depannya ada api Tuhan yang memakan habis musuh-musuh Tuhan. Ia dilindungi dengan tembok api berkobar. Tanah di depannya dan Mahanaim hidup seperti di Taman Eden. Saudara, saya pelan-pelan supaya saudara ngerti. Yang pertama, Mahanaim hidup di fajar, seperti fajar di atas gunung terbentang. Gunung. Dan kalau saudara pelajari semua gunung, maka saudara mau tidak mau harus naik. Naik gunung itu tidak pernah gampang. Ya, ada di sini anak-anak rock dan beberapa yang biasa naik gunung. Saya pernah cerita, saya cuma naik gunung itu 2 kali. Satu kalinya saudara karena diwajibkan saudara dari SMA. Dan saya sepanjang jalan nangis, marah, ngeluh. Saudara, tapi itu pembelajaran terbaik. Tersesat. Sampai saudara ya, orang lain sampai ke atas gunung saudara. Butuh sekitar 8 jam, saya butuh sehari saudara. Sampai nginep saudara. Sekali lagi. Kenapa? Ya karena naik gunung itu tidak pernah gampang. Tapi karena saya juga saudara. Saudara begitu berat ngomel. Saudara sudah dibilang sama saudara ya, sama pelatihnya. Kalau kamu naik gunung tidak boleh banyak minum. Ya. Tapi saya merasa makin haus. Makin haus makin minum saudara. Ketidaktaatan saya dalam hal kecil, dalam hal besar. Saudara, dia bilang jangan berhenti. Secapek apapun jangan berhenti. Ya. Tapi kalau misalnya dia bilang kamu capek, jalan pelan-pelan gak apa-apa tapi jangan berhenti. Saya berhenti.
Saudara, dan begitu berhenti kaki saya kram. Saudara, ada banyak hal yang saya nggak bisa taat. Saudara, dan semakin saya tidak bisa taat, maka saudara, yang namanya gunung itu semakin berat dan semakin susah. Dan hari ini saya mau berkata buat saudara, habitat kita itu di atas gunung. Habitat kita itu enggak di bawah. Habitat kita itu naik ke dalam sebuah penyembahan. Yang saya tahu saudara enggak pernah gampang. Saudara, pertama kali kata penyembahan itu naik ke gunung yang dibawa Abraham apa? Ishak. Yang paling dia cintai. Saudara, pertama kali saya melayani di Mahanaim. Saudara, sebelum bahkan ada kata Mahanaim, nama Mahanaim, yang saya buang di tong sampah adalah kebanggaan ijazah saya. Saudara, itulah naik ke gunung. Saudara, saya jalan lagi. Dan dalam tanda kutip, kembali saya harus meletakkan anak saya. Mahanaim satu langkah lebih lagi. Saya ini gak mau mempermalukan engkau. Saya gak mau mencoret namamu. Dan Tuhan bilang, nak, bukan soal kamu mempermalukan namamu. Kamu selalu merasa baik, kudus, jaim. Saudara, dan sekali lagi, itulah gunung. Gunung adalah tempat kita meletakkan. Dan itulah penyembahan. Penyembahan gak pernah soal cuma musik. Penyembahan gak pernah soal nyanyi. Tapi penyembahan adalah sampai hatimu ini belah dan berdarah. Dan di saat hatimu berdarah itu, engkau berkata, I love you. I love you so much. More than anything. Aku pilih engkau. Bahkan kalau aku harus menyerahkan lagi dan lagi, itu tidak pernah cukup untuk bayar kebaikanmu. Hanya itu yang buat kita bisa naik dan ada di atas. Yesus naik ke bukit untuk doa. Dan dia naik ke bukit untuk berkata, kehendakmu yang jadi. Dan mati buat kita. Saudara, dan kalau saudara perhatikan ayatnya, dikatakan saudara, selama saudara ini terus gerak sama Tuhan, saudara, maka kita hidup di Taman Eden. Tapi begitu kita stuck, kita akan mengalami padang gurun. Saya tidak tahu dengan hidupmu, apakah imanmu stuck? Apakah hatimu stuck? Ataukah saudara hari-hari ini masih terus bisa berkata, Tuhan yuk jalan sama aku. Jalan dalam soal kecil sama soal besar. Saya tuh terus mau bilang sama saudara ya, kalau saudara tuh kehilangan kenikmatan jalan dengan Tuhan, dan Tuhan itu sudah tidak sangat real dalam soal baju, soal makan, soal minum, soal apapun juga, maka saudara akan stuck di hati, beku. Dan ujungnya pelan-pelan engkau masuk di padang gurun. Saudara, saya ini tidak bisa berhenti ya menceritakan. Saya mau bilang gini loh, nikmati Tuhanmu.
Dia tuh Tuhan bukan Tuhan yang terus pengen kita berkorban. Dia juga bukan Tuhan yang terus pengen supaya kita itu saudara ya dikorek, dididik. Tapi dia juga pengen kita itu jalan. Tapi sekali lagi seperti saya bilang. Kalau saudara naik gunung, ketidaktaatan kecil itu menghambat engkau naik. Tahun depan reaksi manis, amin. Karena dia Tuhan yang mau membawa saudara di Taman Eden. Saudara, Taman Eden itu Adam dan Hawa perlu kerja enggak? Enggak. Semua tersedia. Saudara cuma apa? Butuh taat. Udah cuma itu aja. Saudara dan tahun depan, selama saudara taat, ya kerja dikit-dikit lah. Semua tersedia. Semua tersedia. Tapi ingat ayat itu berkata kalau saudara stuck, saudara kan di taman, saudara padang gurun. Saudara yang terakhir, saudara, mari kita baca sama-sama Yoel 2, belum terakhir ayatnya tapi terakhir buat yang soal berkat. Yoel 2 ayat 27, 28 sama-sama 3, 2, 1. Bapa, Putra dan Roh Kudus ada di antara Mahanaim dan Bahtera. Dan bahwa Tuhan adalah Rajamu. Dan Mahanaim tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sekarang akan terjadi bahwa Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudara, seringkali kita mau langsung di luar. Kita memimpikan seperti Azusa Street. Kita memimpikan saudara seperti Wales. Kita memimpikan saudara seperti apa yang terjadi di Afrika. Tapi kuncinya sekali lagi, biarkan itu mulai kerja dalam hidup kita. Kapan terakhir saudara engkau diliputi, dihinggapi dengan Roh Kudus? Diserbu, disergap, diarami, tidak tahulah pakai bahasa apa lagi. Sampai tiba-tiba engkau bernubuat dengan sangat tajam. Buat setiap orang, setiap keadaan, bahkan juga saudara pabrikmu, masalahmu. Ayatnya berkata setiap saudara akan bernubuat. Maka tiba-tiba persoalanmu, tiba-tiba saudara sekelilingmu, anak-anakmu, atasanmu, semua akan melihat bahwa di dalammu ada roh Allah. Dan apapun yang kau katakan berdampak nyata. Maka saudara akan bernubuat dengan banjir. Dan banjir mereda. Saudara engkau akan bernubuat sama gunung meletus dan tidak jadi meletus. Saudara engkau akan bernubuat saudara dengan badai, tsunami dan semua berhenti. Saudara tahun depan suka tidak suka, kita harus berjalan dalam kuasa itu. Saudara waktunya sudah tidak lama lagi. Tapi saya akan lanjutkan tugas kita saudara. Masih saudara tentang kesejatian dan tentang siapa kita. Saudara imam ya, berdiri di antara Tuhan dan manusia. Mari kita baca Bilangan 16 ayat 46 dan 48. Saudara, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras supaya saudara itu ngerti. 3, 2, 1. Lalu Musa berkata kepada Harun, cepat ambil sebuah pendupaan. Amin. Saudara, ada sebuah kehormatan dan sebuah saudara panggilan yang sangat precious. Dan panggilan itu adalah untuk berdiri saudara di antara Tuhan dan manusia.
Saudara, ada banyak orang yang berpikir, apa sih Mahanaim? Kenapa sih kita itu sibuk teriak dan nangis? Kenapa kita berkata soal kesejatian? Saya mau berkata karena kita bukan dipanggil untuk melayani di luar. Kita bukan dipanggil untuk melayani orang miskin doang. Tapi kita dipanggil untuk berdiri di antara Tuhan dan manusia. Dan begitu saudara tidak sejati, saudara sudah tidak bisa berdiri kok di hadapan Tuhan. Ini persoalan saudara. Kita tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan kalau kita tidak bisa sejati. Tapi kita juga tidak akan pernah bisa saudara untuk menyalurkan kasih dan hati Tuhan kalau kita tidak punya hati. Saudara bisa bayangin gak? Tuhan mau salurin hatinya, kita ini tidak punya hati. Hati kita sudah berubah jadi beku, batu. Bagaimana kita bisa salurkan? Bagaimana? AI tidak akan pernah bisa saudara. Dia akan menembus cuma di otak. Tapi tidak pernah di dalam. Kalau AI bisa, saudara, dia sudah membuat tidak ada kejahatan di seluruh dunia. Karena manusia, saudara, persoalannya di sini, hati. Dan hari ini, saudara lihat, kemurkaan dan semua kejahatan semakin naik. Saudara, dan di saat seperti itulah, saudara harus adakan pendamaian. Tapi pendamaian, saudara baca di sini ya, pertama dupa. Kemudian api, ini campurannya, kemenyan, saudara. Nah, jangan dipikir kalau nih ya ada bencana, saudara bawa dupa, api, kemenyan, beres. Nah, yang perjanjian lama itu cuma gambaran. Yang perjanjian baru, yang hidup dia, yang hidup. Jadi saudara dan saya tidak akan bisa menghentikan banjir. Tidak akan bisa menghentikan saudara yang namanya gunung meletus. Tidak akan bisa menghentikan saudara pembinasa keji yang sebentar lagi ingin menghabisi manusia. Kalau saudara tidak keluar dupa dari sini. Dupa yang memikat hati Tuhan. Kalau di sini tidak keluar, saudara dupa harum. Mungkin saudara ini gak pernah gaul sih. Saya itu kalau di rumah ya saudara, kalau saya mulai bahasa roh gitu ya, tanpa hati aja, itu Tuhan itu langsung ngomong begini, mendingan lu diem dan tidur daripada bikin rame gak jelas. Tuhan itu kalau sama saya tuh berani berterus terang. Saya tidak tahu apakah Tuhan berani berterus terang dengan engkau. Kalau saya ngomong I love you aja ya, dan di sini ini tidak ada getar, dia akan ngomong gombal. Saudara, kalau saya melayani dan tidak ada rasa, dia akan bilang, apa sih yang kurang dari hidupmu? Untuk memberikan yang sejati aja tidak bisa. Bukankah aku tidak pernah minta kehebatanmu? Bukankah aku tidak pernah minta kebaikanmu? Saudara, saya berharap Mahanaim, kita ini orang-orang yang gak pernah masuk hitungan. Kalau Tuhan pengen yang rapi, dia akan pilih yang lain. Organisasi yang bersih, dia akan pilih yang lain. Jaringan yang hebat, dia pilih yang lain. Satu-satunya yang membuat dia memilih Mahanaim
adalah dia harapkan pengertian, tahu diri, kesejatian dalam bersyukur. Sehingga itu jadi dupa yang naik. Yang berkata, aku tahu artinya mercy. Aku tahu artinya grace. Aku tahu artinya kesempatan ke-1000. Karena saya yakin di kita tidak dapat kesempatan cuma 2-3 kali. Tapi kesempatan ke-1000. Saudara, dan di situ harus ada api. Seberapa saudara biarkan hidupmu ini dibakar sekali lagi dengan api cinta, api kekudusan, bahkan api kecemburuannya. Saudara, saya tuh kadang-kadang saudara ya, mau buka HP tuh sampai takut kadang-kadang saudara. Ya walaupun Tuhan tahu saya selalu buka HP, tapi setiap kali saya mau doa, Tuhan sudah ngelirik. Doa mau pakai HP. Enggak Tuhan, langsung jauh-jauh saudara. Ya. Saudara baca Alkitab, ini kan mata tua ya saudara ya. Mata tua itu kan saudara enaknya pakai iPad saudara. Tapi setiap kali saya mau makanya sekarang di iPad saya itu enggak ada banyak saudara. Saudara kenapa saya belajar untuk berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini waktu antara aku dan engkau. Ada api cemburu yang menyambar dan bisa menyambar. Saya masih ingat waktu Tuhan cemburu sama Bu Nani terhadap cucunya. Saudara, Tuhan cemburu. Saudara terhadap suaminya. Hari ini kalau Tuhan cemburu, bolehkah dia menyambar kita sekali lagi? Ataukah kita bilang, Tuhan please don't touch. Ini hidupku, ini pekerjaanku, ini keluargaku, ini cintaku, is mine. Dan saya mau berkata siapapun dari saudara, kalau saudara mau jadi imam, dan kau masih tidak bisa disambar sampai habis, kau tidak pernah layak jadi imam. Tapi di situ juga ada kemenyan. Saudara, kemenyan itu bicara doa yang tidak henti-hentinya. Saudara, kalau saudara baca ya, nanti antara imam saya karena waktu, dibilang Samuel itu sangat sakit nangisin Saul. Sampai Tuhan bilang gini, stop Samuel, stop. Doa tentang Saul. Saudara, karena Samuel tahu dia berdiri jadi imam, dia tidak mungkin berdoa tanpa sakit. Kita ini kalau doa kan udah tidak ada sakitnya kan? Doa buat Indonesia kan gak ada sakitnya kan di sini ya? Saudara, kau tidak benar-benar bisa berdiri antara Tuhan dan manusia kalau engkau sudah doa tanpa sakit. Tapi kalau engkau bisa doa sampai nangis sakit di sini, Tuhan, sampai seperti Musa yang berkata coret namaku, sampai seperti Paulus yang berkata Tuhan aku rela terhilang, sampai seperti saudara orang-orang yang berkata Tuhan bunuh aku, atau biarkan aku lihat lawatan. Kapan terakhir doamu jadi kemenyan yang sejati? Kapan terakhir kita bertobat sakit? Atau kita bahkan bertobat tuh begini, ya Tuhan sorry lah Tuhan, gimana lagi ya gue capek. Tuhan gimana lagi ya hatiku beku. Kapan terakhir saudara nangis dan berkata Tuhan, orang yang paling gak tahu diri diberkati sangat banyak dan cuma bisa memberikan kesuaman dan kebekuan.
berakhir saudara dengan air mata berakhir. Tuhan, kami yang dikasih kesempatan melayani. Kami tidak pernah membawa keharuman tapi mengotori mezbah. Dengan jinah, iri, marah. Saya berdoa masih ada dupa sejati. Masih ada api sejati. Masih ada kemenyan sejati. Yang akan Tuhan lihat dari Mahanaim. Dari tempat ini. Saudara, saya tutup dengan satu. Walaupun saya sebenarnya mau khotbah banyak, tapi waktu. Saudara, dikatakan begini. Ya. Saudara, imam itu gak punya apa-apa, saudara. Jadi, saudara, dikatakan di dalam Bilangan 18 ayat 7. Tetapi engkau ini, yuk kita baca bersama-sama ya. Bilangan 18 ayat 7. Ya, sudah keluar. Oke, 3, 2, 1. Oke, saudara, ini begini ya, kalau saudara mau jadi imam, saudara tidak boleh punya apa-apa loh. Tadi ayatnya jelas ya, balik. Di negeri ini tidak ada sebidang tanah pun jadi milikmu. Dan Tuhan bilang, akulah bagianmu, milik pusakamu. Hari ini imam salah nih. Pengennya kan mobil banyak, duit banyak, tanah banyak, rumah banyak, betul kan? Loh, imam itu tidak boleh punya apa-apa loh saudara. Seberapakah saudara berani berkata, Tuhan engkau bagianku, engkau milikku, engkau pusakaku selama-lamanya. Hari itu Tuhan nanya sama saya, Mahanaim, dia bilang, akan aku berkati pabrik apapun. Dan kamu bisa hidup dari situ. Tapi aku tidak akan jalan bersamamu. Ataukah engkau menjadi milikku. Dan aku jadi milik pusakamu. Tapi engkau tidak akan pernah punya apa-apa. Setiap saat kau harus bergantung dari belas kasihanku. Dari cintaku. Mana yang kau pilih? Saudara, hari itu saya sempat cemburu lah sama Pak Agung. Saya bilang, Tuhan dia punya banyak. Saudara, dari persembahan kolekte aja. Pak Agung, kemudian yang punya gereja tuh ya. Saudara, dari kolekte aja tuh cukup. Saudara bayangin kolekte seminggu. Itu cukup buat sebulan, saudara. Sedangkan kita kolekte aja kagak, saudara ya. Dan kolekte pun cuma 1/10 dari semua kebutuhan. Dan saya hari itu sempat berkata gini, Tuhan, kenapa sih kamu gak mau kasih aku pabrik lah, apalah. Yang membuat aku itu gak perlu beriman. Dan Tuhan tiba-tiba bilang, pilih. Aku kasih itu. Atau aku jalan bersamamu. Saya bilang kasih itu. Tapi aku jalan sama kamu. Ya kan Ibu Iin selalu begitu ya. Tuhan bilang enggak bisa. Karena itu bagian raja-raja. Jalan bersamaku.
aku jadi milikmu bagian imam. Saya masih bantah loh saudara. Kan saya imamat yang rajani. Jadi punya dua-duanya. Tapi Tuhan bilang begini, nak, manusia tetap manusia. Begitu aku sediakan semuanya, hatimu akan bergeser. Hatimu akan bergeser. Saudara, saya bilang, Tuhan, aku pilih jalan sama Engkau. Aku pilih Tuhan, Engkau jadi milik pustakaku. Dan selamanya saudara 23 tahun. Setiap kita mulai Monas kita tidak punya apa-apa. Setiap gajian bahkan saya tidak pernah punya. Saudara, setiap ada acara tidak pernah punya. Tapi saya setiap kali berkata, I love it. Karena untuk itulah aku berjalan bersamamu. Memandang wajahmu. Mengharapkan tetesan mercy. Mengharapkan sungguh-sungguh Engkau. Saudara, dan waktu berjalan saya melihat. Saudara, dulu ini saya lihat cuma penari aja lah saudara. Yang lain gak usah saudara. Yang penari dulu kita tuh gak punya uang saudara. Saking gak punya uangnya ya. Saudara, setiap kita itu harus jahit sendiri. Karena saudara bayar penjahit aja gak ada. Saudara, saking gak punya uangnya, kita kalau pergi beli kain itu harus pakai iman, pakai ketok 3 kali. Saudara, orangnya tiba-tiba mau ngasih. Tapi saudara, biar bagaimana ya, cara mereka mengangkat jubah sangat berbeda. Karena itu jubah dari iman, dari pergumulan. Bahkan tangan mereka sendiri yang menjahitnya berhari-hari. Dulu ada hari-hari setiap kali saya tanya, Jos, Stephen, kamu mana? Jahit jubah. Saudara, tidak peduli laki perempuan, jahit jubah. Tapi hari ini coba lihat, pakai buang, celeng. Ada kok nanti yang beresin, ada yang bawa. Gak ada rasanya saudara. Setiap kali saya lihat itu, saya cuma minta ampun. Saya bilang ampun Tuhan, ampun. Walaupun kadang-kadang Tuhan kalau kesel Tuhan bilang begini, apa perlu aku bawa mereka sampai gak punya apa-apa lagi, baru bisa menghargai. Saudara, kita kadang-kadang saking keyboard banyak, sustain banyak, nggak tahu kok di mana. Hilang satu tuh nggak rasa, saudara. Sedangkan dulu, saudara, anak-anak rumah singgah belajar pakai papan. Saudara, dan hanya mereka yang sangat serius, saudara, yang bisa pakai keyboard. Tapi sejujurnya penyembahan hari-hari itu, saudara, baru satu lagu, orang rebah, pelepasan terjadi. Saudara, begitu mereka nyembah, saudara, itu ya orang di jalan lari masuk. Hari ini, apakah kita ini imam yang menghargai dia sebagai milik pusaka? Bukankah hari ini ya, beberapa dari saudara memang gak pernah kaya, tapi saudara keliling dunia, bahkan saudara naik pesawat udah gak kehitung, betul? Berapa banyak orang kaya loh saudara, yang gak sempat naik pesawat karena ngurusin pabrik. Berapa banyak orang kaya gak pernah ke provinsi saudara. Bukankah kita adalah orang yang paling berbahagia? Karena milik pusaka kita adalah Tuhan. Tapi apakah saudara menghargai itu? Atau yang saudara pengen? Uang, kekayaan. Hari ini saya cuma mau berkata, dia butuh imam-imam. Orang yang berdiri di antara Tuhan
dan manusia. Dan tidak ada imam yang bisa berdiri di antara Tuhan dan manusia yang tidak punya hati. Mari kita ambil waktu. Syakarapaya sakaya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
berjauh dari semua yang ku kenal. mendekat dan mengenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari menyembahmu. Mari sama-sama katakan, aku